Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 88, Manusia atau Hantu. Di dalam pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya, 6 sosok berjalan maju perlahan-lahan, sambil mengamati sekeliling dengan waspada. "Taisan, apa yang terjadi? Kamu harus menceritakan detailnya kepada kami," kata Bayan. "Wang Chong, Lin Yu, dan aku sedang memulihkan kekuatan spiritual kami karena telah sangat terkuras setelah bertarung dengan binatang bermata biru dengan tanduk emas." Tiba-tiba, Wang Chong menjerit dengan menyedihkan. "Ketika aku menoleh untuk melihatnya, dia telah terbunuh," kata Taisan dengan suara teredam. Setelah kematian Wang Chong, Lin Yu dan aku langsung waspada. Namun, yang tak terduga adalah beberapa detik kemudian, Lin Yu juga terbunuh di hadapanku. Bahkan aku tidak bisa melihat bagaimana pembunuh itu melakukannya. Mendengar itu, ekspresi semua orang menjadi sangat muram. "Apakah kamu tahu penampilannya dan kultivasi kekuatan spiritualnya?" Bayan terus bertanya. "Tidak." Taisan menggelengkan kepalanya. "Kamu adalah seorang pria di alam inti emas mendalam. Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui kultivasi kekuatan spiritual pria itu?" Ye Mei tidak dapat menahan diri untuk tidak mencelanya. "Saya bilang saya tidak bisa melihatnya. Kecepatannya sangat mengagumkan. Saat saya bisa melihatnya, dia sudah lari ke hutan pegunungan," seru Taisan dengan suara pelan. "Kamu," Ye Mei ingin mengatakan sesuatu. "Baiklah. Tolong berhenti." Bayan melambaikan tangannya, lalu melihat sekeliling, sambil berkata, "Kita tidak tahu apakah orang itu masih ada di sekitar dan mengincar kita atau sudah pergi. Dia bisa saja pergi." Seorang pria berjubah nila tak dapat menahan diri untuk berkata. Kematian Wang Chong dan Lin Yu dapat menimbulkan kesedihan bagi orang lain. Namun, bagi pria berjubah nila dan pria paruh baya berambut ungu, kematian mereka hanya dapat menimbulkan kegembiraan. Itu karena tanduk emasnya tertinggal dan mereka berdua dapat berhasil dalam misi pengawal naga emas bercakar dua sekarang setelah mereka meninggal. Haha. Berkat powerhouse yang membunuh Wang Chong dan Lin Yu, aku bisa mendapatkan tanduk emas dan kemudian berhasil dalam misi. Pria berjubah nila itu tertawa diam-diam. Tiba-tiba, sesosok-sosok seperti hantu menghampirinya, diikuti oleh bayangan pedang yang melesat langsung ke arah lehernya. Terlalu cepat. Terlalu tiba-tiba. Orang-orang di sekitarnya tidak menyadari apapun, kecuali Jian Wushuang yang saat ini menggelengkan kepalanya. Pada saat berikutnya, bayangan pedang langsung memotong leher pria berjubah nila itu. Apa? Nyawa lelaki berjubah nila itu menghilang saat ia melotot karena rasa sakit di lehernya. Sosok yang seperti hantu itu menghilang ke dalam hutan di dekatnya. Gedebuk. Mayat lelaki berjubah nila itu jatuh ke tanah dengan suara teredam. Hah? Apa? Ini? Tidak seorang pun di sekitar menyadari apa yang telah terjadi sampai sekarang dan mereka semua terkejut. Itu dia. Itu dia. Dia tidak pergi. Dia masih di dekat sini, teriak Taisan, dipenuhi rasa takut. Wajah Bayan, Ye Mei, dan pria paruh baya berambut ungu menjadi pucat pasi pada saat itu. Sebelumnya, mereka tidak menyangka bahwa hal itu menakutkan, meskipun mereka telah mendengar cerita Taisan tentang pengalamannya sebelumnya. Namun sekarang, mereka telah menyaksikannya sendiri. Pria berjubah nila itu telah bersama mereka dan terbunuh tepat di bawah hidung mereka. Meskipun demikian, mereka tidak dapat melihat jejak musuh. Mereka bahkan tidak tahu apakah manusia atau hantu yang telah membunuh pria berjubah nila itu. Saat itu, perasaan takut muncul dari lubuk hati setiap orang. Kecuali Jian Wushuang yang tak kenal takut, yang memasang ekspresi aneh. Jian Wushuang telah menyaksikan kejadian itu, tetapi Bayan dan Taisan, yang berada di alam inti emas mendalam, tidak melihatnya. Namun, karena apa yang dilihatnya, dia merasa aneh. Seorang prajurit berbaju perak yang berada di alam inti emas mendalam. Kultivasi kekuatan spiritualnya berada di alam inti emas mendalam dan kekuatan yang kurasakan tidak terlalu kuat. Namun, kecepatannya sangat cepat dan gerakannya sangat fleksibel. Selain itu, ia memiliki metode pembunuhan yang bagus, pikir Jian Wushuang dalam hati. Mengenai metode pembunuhan, ia pertama kali memikirkan para pembunuh dari Menara Bulu Darah. Namun, para pembunuh dari Menara Bulu Darah mengenakan topeng dan jubah hitam, yang berbeda dari prajurit yang mengenakan perak. Kekuatan sebenarnya dari orang itu mungkin tidak sebanding dengan Bayan. Namun, pembunuhannya yang terselubung membuat Bayan dan Taisan, yang berada di alam inti emas yang mendalam, ketakutan. Itu adalah metode yang bijaksana. Jian Wushuang sedikit memiringkan bibirnya. Jian Wushuang tidak takut pada prajurit berbaju perak setelah mengetahui sesuatu tentangnya. Namun orang-orang lainnya masih ketakutan. Siapa kamu? Kebencian macam apa yang kamu miliki terhadap kami? Mengapa kamu memilih kami? Sambil terus melihat sekeliling, Bayan mengeluarkan suaranya dengan ekspresi dingin. Di balik pohon terdekat, senyum dingin sang prajurit berbaju perak mengembang saat mendengar hal itu.
Siapa berikutnya? Prajurit berbaju perak itu menatap lurus ke depan. Saat ini, kelompok Bayan yang beranggotakan 8 orang, hanya tersisa 5 orang. Kelima orang itu adalah Bayan dan Taisan, yang berada di alam inti emas mendalam. Ye Mei dan pria paruh baya berambut ungu, yang berada di alam inti emas awal. Dan Jian Wushuang, yang berada di tingkat laut spiritual. Para prajurit yang berada di alam inti emas mendalam agak sulit dibunuh. Karena itu, aku harus membunuh kedua orang itu terakhir. Prajurit berbaju perak itu menatap Bayan dan Taisan, menggelengkan kepalanya. Lalu dia menatap Jian Wushuang. Prajurit alam laut spiritual itu. Dia terlalu lemah untuk memotivasiku membunuhnya. Oke. Dua prajurit yang tersisa berada di alam inti emas awal. Prajurit berbaju perak itu menatap Ye Mei dan pria paruh baya berambut ungu lalu mengambil keputusan. Aku akan memilihnya. Tatapan prajurit berbaju perak itu tertuju pada Ye Mei. Beberapa detik kemudian, dia diam-diam mendekatinya. Di tengah hutan pegunungan, Bayan dan yang lainnya sudah sangat ketakutan. Hati-hati. Perhatikan sekeliling, kata Bayan dengan suara teredam. Kelima orang yang masih hidup semuanya menunjukkan ekspresi muram, kecuali Jian Wushuang. Wus. Suara supersonik bergema, diikuti oleh sosok perak yang tiba-tiba muncul dari hutan di dekatnya. Gerakan dan penampilannya seperti hantu. Kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, dia sudah berada tepat di depan Ye Mei. Hati-hati. Teriak Bayan pertama kali, tetapi sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Melarikan diri. Taisan juga meraung. Apa? Seketika, pupil mata Ye Mei mengecil dan rambutnya berdiri tegak. Ledakan niat membunuh yang mencengangkan menyelimuti dirinya saat sosok seperti hantu muncul di depannya. Pada saat itu, Ye Mei dipenuhi dengan teror yang hebat. Dia terlalu takut untuk menolaknya. Haha. Satu lagi. Setelah melihat itu, prajurit berbaju perak itu menyeringai. Pedang lunak ungu miliknya menusuk ringan ke arah leher Ye Mei. Tiba-tiba. SUSH. Plus. Cahaya pedang dingin diam-diam menebas ke arahnya.